Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang disabilitas. Sebelum kami membahas tentang disabilitas, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 1. Oscar Suprianto 2. Nurul Aprilia 3. Sofir Rahmawati 4. Dike Ardianti 5. Lisan 6. Putri Helmalia. Oke, mari kita mulai. Pengertian disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebutnya dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah kebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Jenis-jenis penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada cacat fisik. Cacat fisik atau kecacatan yang mengakibatkan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Cacat fisik itu contohnya seperti cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara, dan lain sebagainya. Cacat tubuh atau tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa yang berarti tubuh. Jadi, tunadaksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Cacat tubuh ini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu menurut sebab cacat. Bisa dari sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, ataupun disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedua ini, jenis cacatnya misalnya seperti amputasi pada tungkai dan lengan, cacat tulang sendi dan otot, cacat cerebral palsy, cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh, ortopedi, dan paraplegia. Yang kedua ada cacat mental. Cacat mental ini adalah kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Contohnya itu seperti retardasi mental, gangguan psikiatrik, fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik, dan epilepsi. Kemudian yang ketiga ada cacat ganda atau cacat fisik dan mental, yaitu keadaan seseorang yang menyandang 2 jenis sekaligus kecacatan. Apabila yang cacat adalah keduanya, maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya. Menurut Dre Evani, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, disabilitas mental atau kelainan mental, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mental tinggi, seseorang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dan juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang kedua adalah mental rendah. Kemampuan seseorang mental rendah atau kapasitas IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, jadi di sini ada 2 kelompok. Yang pertama, anak lambat belajar yang memiliki IQ antara 70 sampai 90. Yang kedua, anak memiliki IQ di bawah 70 dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, kesulitan belajar spesifik, yaitu di mana kesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperolehnya. B. Disabilitas fisik atau kelainan fisik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelainan tubuh atau tunadaksa. Kelainan ini disebabkan karena neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawah. Yang kedua, kelainan indera penglihatan atau bisa disebut dengan tunanetra. Penghambatan penglihatan seseorang ini ada 2 jenis. Yang pertama, buta total, dan yang kedua low vision. Yang ketiga, kelainan pendengaran atau tunarungu.
Penghambatan seseorang dalam mendengar membuat seseorang itu lebih sulit untuk berbicara atau bisa disebut dengan tunawicara. Yang keempat, kelainan bicara atau tunawicara bersifat fungsional, di mana kemampuan disebabkan karena ketunarunguan atau disebabkan ketidaksempurnaan organ bicara. C. Tuna ganda atau disabilitas ganda memiliki kecacatan lebih dari satu, misalnya tunanetra dan tunarungu. Derajat kecacatan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104 Menkes per 2 1999 tentang rehabilitasi medik pada pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Derajat cacat 1, mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan. Derajat cacat 2, mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. Derajat cacat 3, dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu. Derajat cacat 4, dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain. Derajat cacat 5, tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. Derajat cacat 6, tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain. Asas dan hak penyandang disabilitas. Asas penyandang disabilitas ada 4. Yang pertama, asas kemudahan, di mana setiap orang dapat mencapai suatu tempat yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Yang kedua, asas kegunaan, di mana setiap orang dapat mempergunakan suatu tempat yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Yang ketiga, yaitu asas keselamatan, yaitu di mana setiap bangunan yang dibangun harus menjamin keselamatan setiap orang dan penyandang disabilitas. Yang keempat, yaitu asas kemandirian, di mana setiap orang dapat mencapai suatu tempat tertentu yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Hak-hak penyandang disabilitas. Menurut pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh 1. Pendidikan pada semua satuan dan jenjang pendidikan. 2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. 4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. 5. Rehabilitas bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir 6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, Demikian video pembahasan kami tentang disabilitas. Jika ada kesalahan kata ataupun bahasa mohon dimaafkan. Terima kasih.